Enggak toh? Jangan mentang-mentang ini duitku Ustaz. Saya beli buah, mau-mauku. Beli pisang. Duit kita. Tapi begitu sampai itu pisang di rumah, kau makan semua. Enggak toh? Apanya yang dibuang? Kulitnya. Kalau tidak bayar zakat, itulah makan pisang dengan kulit. Isinya. Ujung kail. Umpan. Itu umpan untuk nyenangin ikan atau tidak? Pancing, namanya dipancing. Kau makan, masuk pancing, masuk kail. Trak! Begitu sudah masuk kail di mulutnya, ikan sudah bisa dibayangkan. Tarik naik ke daratan, sudah bisa dibayangkan nasibnya. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa dibanting. Begitulah orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak pandai mensyukurinya. Nah, salah satu ciri orang kufur tidak sholat. Adik-adik sekalian, tidak puasa tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tidak haji padahal mampu tetap Islam. Tapi ketika tidak sholat, Al-Quran sudah jelas. Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Asidda'ul al-kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada. Yabtaguna fadallah minallahi wa ridwana. Tanda orang Islam itu kata Allah. Rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Kenapa sholat penting? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa Ustadz? Adik-adik semua kan pernah umroh. Tawaf boleh sambil nyanyi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Boleh, tetap sah. Puasa, nunggu beduk maghrib sambil nyanyi? Boleh. Bahkan boleh sambil dagang. Bagaimana kalau ngabuburit? Sah atau batal? Batal. Karena kamu ngabuburit sambil ngopi. Ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian, haji, tawaf, sa'i, boleh dengan kegiatan lain. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Insaflah, wah Ustadz ini zakat saya. Wahai manusia, ini dua orang saya. Bila diri, boleh sambil nyanyi. Tapi sholat, tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Tidak bisa kamu sholat. Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Pasti batal sholat. Kenapa? Karena sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Ini satu. Ya, perintah pertama tadi, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimis salah wa atuz zakat. Dirikan sholat. Ya, saudaraku Rapi Ahmad, perhatikan zakat. Ketika zaman Nabi dan para khalifah bicara soal zakat, itu dibentuk pasukan densus untuk menagih zakat. Kalau dia tidak mau bayar zakat, diperangi. Zakat hati-hati. Jangan sampai berpikir, saya yang setengah mati, saya siang malam berpikir bagaimana cara memajukan perusahaan, ada hasilnya. Enak aja kamu dapat minta-minta zakat. Oh hati-hati. Ada pernah saya tanya, kenapa tidak bayar zakat? Susah hitungnya Ustadz. Pajak aja aku punya konsultan pajak, padahal itu pajak dikorupsi sama pejabat. Kenapa untuk masa depan kita, marwah umat Islam, masa depan kita tidak bayarkan zakatnya. Perhatikan zakat. Dan tidak ada orang bangkrut, penuh hidupnya musibah, bencana, kalau dia rutin bayar zakatnya. Saya ilustrasikan hidup ini ibarat mendaki gunung. Kalau adik-adik mendaki gunung, senang enggak bawa beban-beban yang berat? Enak enggak kalau lagi mendaki gunung, lalu bawa beban yang banyak? Bisa? Enggak nyaman kan? Iya. Begitu juga hidup ini. Mendaki kan bagus. Ada koper saya, ini dan lain sebagainya. Titip, bawakan saya. Titip ini, nanti saya ambil di atas. Siap, di mana kita titip? Yatim, piatu, fakir, miskin, mu'a'a, amil, mu'allab. Titip, saya ambil di atas. COD namanya. Iya, jangan bawa sendiri, repot. Maka bayar zakat. Kalau orang tidak mau bayar zakat, maka itu akan mengotori hartanya. Adik-adik, saya kasih ilustrasi sederhana.
Ini air putih. Bersih, suci. Boleh minum? Boleh. Inilah penghasilan kita siang malam cari nafkah. Halal. Kita boleh minum. Tapi di dalam air ini ada haknya fakir miskin yang harus kita keluarkan. Itulah zakat harta. Kalau dia tidak dikeluarkan, ibaratnya, mohon maaf. Adik-adik celupkan di toilet, kloset, ada air kan di situ? Tidak usah yang ada kuningnya, yang masih putih. Sudah disiram itu yang kuning. Keluar. Tiba-tiba adik-adik masukkan celupkan tangan di kloset itu, ambil angkat, lalu teteskan 1 tetes saja. Tidak usah 5 tetes. 1 tetes saja masuk dalam air yang suci ini. Masih mau minum? Tidak. Begitulah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Dia mengotori. Airnya apa? Harta kita kasih anak kepala batu. Kasih istri suka ngomel. Kasih istri itu duit, istri lebih hebat pengawasannya daripada Satpol PP. Ada juga itu istri begitu. La haula wala quwata illa billah. Baru pulang HP dipenuh. Kita kalau jalan tinggal di rumah dibilang malas. Baru 1 jam dia nelpon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Di mana? Di mana? Video call. Astagfirullah. Ada juga begitu ya. Akhirnya ya kita bohong-bohong lah sedikit. Tidak ada orang jago di depan istri. Hancur semua kita, bos. Biar ustad. Bukan kita tidak mau ribut, tapi bukan takut sama istri. Tidak mau ribut kita. Dan itu istri ahli sejarah. 1 kali aja kita pelanggaran, dia ingatnya terus itu. Sudah dia bertanya, dituntas itu pertanyaan 1, muncul pertanyaan 2. Sudah dijelaskan yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah selesai semuanya, dia bilang, itu 4 tahun yang lalu. Sudah clear 4 tahun yang lalu. Dia ulang lagi. Itulah istri, ahli sejarah. Jadi kalau istri ngomel, tidak usah dilayani. Gimana caranya? Minum obat tidur. Selesai. Tapi juga ibu-ibu jangan suka ngomel deh. Capek kita jadi laki-laki kalau ngomel terus. Nah, ada juga itu tukang ngomel. La haula wala quwata illa billah. Pernah dengar kisahnya itu yang istrinya didorong masuk ke sumur? Ya kan? Ya kan? Ada suami istri. Ini istrinya ngomel aja kerjanya. Terlambat pulang, cepat pulang, ngomel aja kerjanya. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana supaya istriku berhenti ngomel? Oh, dibawa ke toko perhiasan. Dibelikan perhiasan, senanglah dia. Senang. Suaminya berpikir, saya bawa kemana? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur 400 tahun sudah umurnya. Dia bilang semuanya, dek, kita pergi siarah sumur tua. Ayo bang, pergi lihat. Lihat itu sumur dek, ada ndak airnya? Dangkal bang. Maksudnya paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman aja nih. Dekat-dekat dengan sumur, bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Puk! Dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel aja kau, ndak ku dengar sudah ngomel-ngomelmu. Suaminya di atas santai-santai. Tiba-tiba 1 jam kemudian dari dalam sumur keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam. Baru 1 jam di dalam. Tidak tahan saya ngomel. Lebih saya lari. Jadi bayangkan. Jin aja tidak tahan sama perempuan tukang ngomel. Ya. Nah itu kalau istri kita diberikan duit yang tidak bersih dari cara zakat, biasanya susah nasihatinya. Begitu juga suami, susah nasihatinya, bohong aja kerjanya. Maka tolak bala, sedekah dan zakat. Ibu-ibu, baik yang hadir maupun yang menyaksikan, kalau suamimu kau curigai macam-macam, jangan curhat di medsos. Medsos tidak menjadikan masalah. Ada ibu-ibu memang cepat sekali curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Di mana di kau? Kau minta nasihat sama temanmu. Bohong itu. Saudara aja belum tentu niatnya baik. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Ah, masa si Ustadz itu paman saya. Masa dia mau ceritain saya? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ah, masa dia cerita Ustadz? Itu masih sepupu sama saya. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Jadi ada masalah, jangan curhat sama manusia. Lebih perbaiki sholat,
Minta dalam sholat hajat, selesai sholat hajat berdoa, ya Allah, Engkau Zat Maha Pelindung, lindungi suami saya dari perempuan jahat. Saya tidak bisa menjaganya 24 jam, tapi Engkau Maha melindungi. Lalu kau niat, ya Allah, ada duitku 5 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala, mudah-mudahan 5 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuman jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Dia berdoa juga, ya Allah, saya capek sudah hadapi istri saya. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ini ada duitku 5 juta, ya Allah. Tolak bala, mudah-mudahan 5 juta ini suami istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan ini? Sedekah, zakat, sedekah, perintah serangkai dengan sholat. Yang ketiga perintah serangkai. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa berbuat baik pula kepada kedua orang tuamu. Ini yang mulai pudar di antara kita. Adik-adik remaja, mohon maaf. Kadangkala kita cowok lebih hormat sama cewek daripada sama ibunya. Yang cewek lebih hormat sama cowoknya daripada sama bapaknya. Mau bukti kalian lebih sopan sama cowok daripada orang tua? Wallpapermu beda, siapa foto di situ? Nah, coba orang tua kita. Biasanya wallpapernya siapa? Siapa? Anaknya itu? Kamu? Bapakmu? Saya lagi mengajar ujian final test di kampus. Saya dosen komunikasi Unhas. Adik-adik, jangan simpan handphone di depan. Jangan pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja. Simpan semua. Saya jalanlah mengawas. Tiba-tiba ada saya lihat foto cowok. Cakep betul putih. Saya lihat cowoknya, ceweknya, enggak. Artinya enggak seimbang ya kan? Ya kan? Ini bukan langit dan bumi, langit dan dasar sumur. Lalu saya bilang sama ini mahasiswi saya, Dek, cakepnya cowokmu, Dik. Langsung, Ustadz tidak gaul. Bukan cowokku itu, Ustadz. Oh, siapa ini, Dek? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis ini. Dia kenal kau, Dek? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah kau di miss call? Enggak. Dongo ini. Hapus itu. Untuk apa kau simpan sini? Hapus. Pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Hapus itu. Ganti fotonya bapakmu. Emosi saya. Dia bilang, tunggu dulu Pak Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Dia bilang, oh sudah kuhapus Ustaz. Dek, tidak ada kejayaan dan kebahagiaan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Percaya itu. Enggak mungkin. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ingat kisahnya Jurais. Pemuda yang taat sekali beribadah. Dihukum oleh Allah hanya karena apa? Lagi sholat sunnah. Sholat sunnah. Dipanggil ibunya tidak menjawab. Dihukum oleh Allah. Dipermalukan satu kampung. Lagi sholat. Sholat sunnah. Hukumnya. Sholat sunnah. Hukumnya sunnah. Menjawab panggilan ibu. Hukumnya wajib. Maka adik-adik sekalian, kalau kau dipanggil ibumu sementara sholat, tetap wajib kau jawab panggilannya. Cuma cara menjawabnya beda. Kalau laki-laki dipanggil sama ibu, das'at, Allahu Akbar. Begitu cara jawabnya. Tapi kasih tahu dulu ibumu. Mak, besok-besok kalau saya dipanggil, saya panggil Allahu Akbar. Berarti saya lagi sholat. Karena kalau tidak, nanti dibilang kau kurang ajar. Das'at, Allahu Akbar. Kurang ajar, dia takbir. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Dia bertepuk. Fatimah. Begitu. Panggil lagi, Fatimah. Tapi beritahu dulu. Besok-besok ibu panggil saya bertepuk. Berarti saya lagi sholat. Jangan juga kau kunci kamarmu. Fatimah. Padahal dia lagi baring-baring. Dua dosamu. Kau mengkhianati ibumu. Ya. Itu betapa pentingnya. Tujuh Rais. Banyak kejadian-kejadian yang memberikan pelajaran buat kita. Allah muliakan anak yang memuliakan orang tuanya. Dan Allah menghinakan anak yang menghina dan tidak berbuat baik sama orang tuanya. Ingat kisahnya Salman Al-Farisi. Lagi tawaf
di belakangnya ada Nabi. Tawaf kan kelihatan pundak. Nabi penasaran, kenapa ini pundaknya Al Salman kayak disiram air panas. Selesai tawaf dipanggil, Ta'al, sini dulu Salman, kenapa itu pundakmu? Ya Rasulullah, saya baru saja menghajikan ibu saya. Saya kan orang miskin, ibu saya mau haji. Saya tidak punya budak, tidak punya kereta, tidak punya kuda, tidak punya onta. Saya pikul itu, kasihan mamaku. Dari pundak saya, bayangkan, Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Dia pikul ibunya, nanti dia lepas, makan, minum, dan sholat. Selebihnya ada di pundak saya. Maka melupuh, saya punya pundak ya Rasul. Lalu Salman bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Nabi lalu menjawab, Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Seorang perempuan kalau sudah punya suami dan pernah merasakan melahirkan, masih kurang ngajar sama ibunya, tidak masuk akal. Coba ibu-ibu masih ingat hadisnya Dedek, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi kau itu, salah. Bukan 3 istri. 3 ibu, 1 bapak. Bukan 3 istri. Kenapa Nabi menyebutnya sampai 3 kali? Karena ada 3 yang dilakukan perempuan tidak bisa dan tidak mampu dilakukan oleh seorang suami. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap bos, tahan. Coba lihat ibu hamil, jalan aja repot. Aduh, mau duduk aja pakai standar samping. Iya tuh? Iya. Ya. Nah, yang kedua, melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih itu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang selebriti keluar kok nak? Tidak. 3, menyusui. Masih ingat waktu menyusui? Terutama waktu tumbuh giginya. Ada kira, kok gigit saya? Tidak, dibujuknya lepas kuna. Itulah 3 kelebihannya perempuan. Maka wajar ketika Nabi bersabda, Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Adik-adik sekalian, kalau masih hidup orang tuamu dan tinggal bersamamu, kau berbahagia. Itulah pintu gampangnya masuk sorga. Biar hitam jidatmu Senin Kamis kau puasa tadarus tiap hari, tahajud tiap malam, tapi kau meneteskan air mata ibumu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Maka saya heran kalau lihat itu di TV, ada artis yang menuntut orang tuanya, mempermalukan orang tuanya. Seberapa lama kau hidup jadi selebriti? Seberapa lama belajar dari selebriti yang lalu, yang tahun 80-an, 70-an. Tua juga dan mati. Dan pada saat itu, ketika kau tidak meninggalkan beban yang baik, cerita-cerita yang baik, amal-amal yang baik, hancur sudah jadi tulang belulang, dosamu tetap mengalir karena kau meninggalkan budaya-budaya yang dicontoh orang yang disebut dengan dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini saja Dede sekalian yang kita sampaikan pada taklim kita kali ini. Kesimpulannya, yuk jaga sholat, muliakan orang tua, ada harta, berzakat dan bersedekahlah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ajis sekali mau nanya dari tadi, mau nanya Ajis. Enggak? Cukup. Lemon. Yang di depan paling banyak Sen. Kalau nggak Priyo tadi yang ngakaknya paling kenceng nih. Ada yang mau ditanyain? AA mungkin mau tanya? Enggak cukup. Baik. Mbak Gigi mungkin? Mbak Gigi dulu tuh. Oh. Cek. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat Ustadz. Jarak antara orang setelah azan sampai melalaikan itu jaraknya berapa lama sih? Karena kan sampai dikatakan melalaikan sholat itu, mengakhir-akhir sholat.
Terima kasih. Ya, orang biasa mengatakan sholatlah pada waktunya, tepat waktu. Kalau Anda sholat asar menjelang maghrib, itu masih tepat waktu. Karena memang masih waktunya sholat. Maka yang dianjurkan adalah sholat di awal waktu. Jadi begitu azan, tinggalkan segala kegiatan, langsung sholat. Ini ada Raffi Ahmad, biasa punya ajudan. Kalau Raffi Ahmad panggil ajudannya, ada ndak ajudan bisa tolak? Ajudan, tunggu dulu bos, lagi sibuk. Langsung di PHK. Iya toh? Padahal ini manusia, ada hilangnya jabatannya, ada hilang popularitasnya. Tapi begitu takutnya kita. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, sini kau sholat. Adek tahu ndak artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, terjemahan bebasnya itu, sini kau udah saat, saya kasih kau yang kau mau. Sini kau, itu hayya 'alal falah. Berikan saya kemenangan. Kita berdoa, ya Allah sukseskan usahaku. Ya Allah berikan saya keturunan. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Allah dengar itu doamu. Lalu Allah katakan sini, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi syuting. Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Ya Allah katakan, ya sudah kalau gitu urus tamumu, urus duniamu sendiri. Ya, nah yang disebut sudah melalaikan itu menurut Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Yaitu mereka yang menganggap enteng waktu-waktu sholat, menganggap enteng sholat. Dia sholat Ustadz tapi main-main. Allahu Akbar, dia ngupil sholat. Itu sholat tapi menganggap enteng sholat. Nah, termasuk kalau sekali-kali karena ada keadaan darurat, akhirnya sholat kita duhur betul-betul sudah menjelang asar, masih ditolerir. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang disebut menganggap enteng sholat. Al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng sholat itu adalah penyakit hati yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih. Oke, itu tadi sudah dijawab. Jadi memang di awal waktu, sholat itu di awal waktu. Oke, mungkin yang selanjutnya. Dimas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, kalau punya teman nih, terus dia ganggu kita sholat, itu baiknya buat kita apa? Pukul dulu baru lanjut sholat atau diemin aja gitu Pak Ustadz? Ya, setan itu ada dua sifatnya, ya, sesat dan menyesatkan. Kalau dia tidak sholat, dia baru sesat. Kalau mengganggu orang sholat, itu sudah menyesatkan namanya. Itu setan sudah itu. Dan setan dalam bentuk yang adik cerita tadi, itu jauh lebih susah ngusirnya daripada setan yang tidak nampak. Kalau setan tidak nampak, baca basmalah, baca ta'us, lari dia. Tapi setan yang nampak, kita baca Yasin, dia bilang kau baca sampai habis. Saya dekati kau, ya. Apalagi setan gadis, lebih susah lagi mengusirnya, ya. Nah, kalau begitu, tentu bukan dengan memukulnya, karena kalau memukul, saya yakin bercanda aja tanyanya tadi. Kalau dia menggodamu dalam sholat, kau tahan dalam sholat, kau dapat pahala besar, dia dapat dosa. Ya, selesai sholat, ajak ngomong. Lain kali jangan begitu bos. Kau bisa candain saya ketika kita syuting, kau bisa candain saya ketika kita makan, kau bisa candain kita ketika di mall. Tapi ini bos, kita lagi ketemu Allah. Saya lagi diskusi dengan wali kota atau menteri, lalu kau datang begitu, gimana sikapnya pejabat? Marah toh? Itu baru manusia, gimana kalau Allah? Sudahlah, jangan kau canda ketika dalam sholat. Sudah nasihati begitu, maka kalau orang bilang, bagaimana menghadapi teman yang begitu Ustaz? Jangan kau hadapi, lebih hindari. Bagaimana menghadapi? Tidak usah hadapi, hindari saja. Karena lebih banyak mudaratnya. Menghindari mudarat, menghindari maksiat, jauh lebih pahala daripada bersahabat dengan orang yang bisa menganggap enteng ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, saya terakhir mungkin Ustaz. Ya. Perihal zakat. Cewek-cewek ada? Ibu-ibu? Cewek ini, habis ini cewek satu mungkin. Ya. Ini perihal zakat Ustaz. Zakat. Kita belum tahu hitungannya, kita baru dengar hari ini, wah zakat itu ternyata seperti tadi air, kalau kita celupin tangan di WC kita itu jadi merusak semuanya. Hitungan kita bekerja, kita mendapatkan gaji, itu kan juga ada zakat yang harus kita keluarkan. Tapi kita lupa nih udah 16 tahun kerja nih. Nah itu hitungan 16 tahun yang lalunya gimana Ustaz? Hitung aja deh, hitung aja perkirakan
Itu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perkirakan aja, mulai misalnya tahun 2000, berarti 22 tahun. Nah bayangkan, oh tahun 2000 itu gaji saya sekian dalam setahun. Lalu kalkulasi nilai maksimalnya, hitungan, keluarin zakatnya. Kalau tidak bisa tahun ini, yang penting cicil. Misalnya, oh dari 2020 tuh, dari 2000, kira-kira zakat saya yang wajib saya keluarkan 200 juta. Kalau saya keluarin sekali sekarang 200 juta, beban ekonomi saya goyang. Allah juga tidak menghendaki kita seperti itu. Mungkin kita bayar tahun ini 20 juta, tahun depannya lagi kita keluarin lagi. Dan percaya Allah pasti ganti berkali lipat. Tidak ada orang bangkrut gara-gara bayar zakat dan sedekah. Adik-adik pernah enggak ada sinetron orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Enggak ada itu. Yang ada itu azab, apa itu? Bangkrut gara-gara narkoba, bangkrut gara-gara judi, bangkrut gara-gara khamar, bangkrut gara-gara selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Beda selingkuh dengan poligami. Itu pernah saya baca kitab sebelum Ramadan, tapi hadisnya bukan bahasa selingkuh, tapi maknanya selingkuh. Siapa yang selingkuh sekali hancur amalnya 40 tahun. 40 tahun bos. Baru kau 2 kali 1 bulan. 80 tahun, kau meninggal 70 tahun. Masih 10 tahun dosamu. Maka Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan, segeralah kau kembali ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki di jalan itu persis sama dengan apa yang ada di rumahmu. Coba. Nah, cuma yang biasa juga selingkuh ini terjadi karena perempuannya juga menggoda. Kita ini, saya keberatan sekali tuh kalau selalu dibilang laki-laki pemicu. Tidak sama. Perempuan juga begitu. Maka agama mengajarkan laki-laki jaga mata, perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau perempuan berkeliaran pancing-pancing kita, hancur amal bos. Dia bilang mahasiswaku, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat lah. Kau sembunyi aja dicari. Apalagi kalau kau sudah pamer. Maka yang terbaik kerjasama. Kami jaga mata, tolong kalian cewek jaga akhlak. Kita keluar dari rumah, sholat duha, ngaji beberapa ayat, zikir beberapa saat. Baru kita 10 meter dari rumah, hancur kita punya semua zikir. Sebelah kanan ketek, di depan dada, belakang kiri pantat. Hancur semua Pak, dikepung kita Pak. Maka yang baik kita bekerja sama deh ya. Nah mohon maaf karena kalau dunia entertain seperti itu ya. Tapi sampai kapan kita mau begitu? Dan ingat ini, mohon maaf saya harus sampaikan kepada teman-teman, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ada sifat-sifat maksiat yang dipublikasi lalu orang ikuti, meskipun Anda sudah wafat, selama model itu diikuti orang, selama itu yang mempromosikan dan memperkenalkan, mengkampanyekan, mempromosikan, dapat kiriman dosa dari orang yang melakukan. Maka keterlaluan, ya sudahlah. Kalau ada orang saya lihat sudah kaya, sudah ada, masih juga kampanye maksiat, tidak bersyukur, ingat pancing. Tapi dia tetap kaya Ustaz, tetap aja banyak. Itu yang disebut istidraj. Ada orang justru di kemiskinannya Allah cinta sama dia. Ketidakpopulerannya justru Allah cinta sama dia. Saya tidak mau menyebut nama ya. Ada kan itu seleb, politisi masuk penjara. Keluar penjara, alhamdulillah hafal Quran. Jauh lebih mulia itu daripada mereka yang berkeliaran tidak ketahuan aja maksiat yang dilakukan. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu saja cukup ya. Soal zakat ini jangan anggap remeh. Saya kasih lagi ilustrasi soal zakat. Anda beli buah, apa semua dimakan? Enggak toh? Jangan mentang-mentang ini duitku Ustaz. Saya beli buah, mau-mauku. Beli pisang. Duit kita. Tapi begitu sampai itu pisang di rumah, kau makan semua. Enggak toh? Apanya yang dibuang? Kulitnya. Kalau tidak bayar zakat, itulah makan pisang dengan kulitnya. Pisang masih enak bos. Durian. Makan kau itu dengan durian kulitnya. Ini adik-adik nih yang cantik-cantik, yang rumah-rumah biasa, perempuan. Beli baju, beli kain, bikin baju. Duitmu. Halal, duitmu itu 100% halal, beli kain, bikin baju, semua kainnya kau pakai.
Enggak toh, ada dibuang kan? Gunting. Gunting yang dibuang itulah zakat dan sedekah. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari sambut Ramadan ini. Kalau ada pernah kesalahan yang kita lakukan, ada khilaf yang kita lakukan, wala ta'yasumir rauqillah. Jangan putus asa, Ramadan inilah tempat melebur dosa dan kesalahan. Bagaimana cara bertobat di bulan Ramadan ini? Adik-adik nih, 1, puasa. Puasa yang baik otomatis menggugurkan dosa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. 1. Cara bertobat di bulan Ramadan yang kedua ini perbanyak istighfar. Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kapan ucapkan? Jelang buka. Adindaku sekalian, jelang buka itu doa mustajab. Allah malu tidak mengabulkan doanya orang yang jelang buka puasa. Dan setan tahu, maka disibukkan kita dengan film-film dan sinetron-sinetron TV. Akhirnya menjelang buka makin baik juga itu acara. Padahal di situ waktu mustajab berdoa. Nah, maka menjelang buka puasa, ambil wudhu, hadap kiblat, pakai baju yang bagus, pakai parfum, menghadap kepada Allah, istighfar. Di situ tempat paling bagus bertobat. Kemudian yang kedua, perbanyak salat sunat taubat. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Tidak hafal itu, pakai bahasa Indonesia. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal juga bahasa Indonesianya. Jangan putus asa, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang saja begini. Tuhan, salat sunat taubat ya. Allahu Akbar. Sudah, boleh. 2 rakaat berikutnya, Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Kapan sujudnya? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tapi jangan dilafazkan. Kalau Imam Syafi'i jangan lafazkan. Ketika tobat sujud terakhir. Ya Allah, maafkan saya. Tadi saya di studio, saya hilaf ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pegang juga saya ya Allah. Akhirnya aku pegang-peganglah kami ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya hilaf. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan tidak mengulangnya. Allah malu tidak mengabulkan doa orang-orang yang datang berdoa. Bahkan orang yang bertobat di bulan Ramadan ini, Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir pula kajian kita pada minggu ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.